Ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat, dan mudah-mudahan menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga sekarang kita malam minggu pertama bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan datangnya bulan Maulid ini agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Qala Syekh Al-Imam Az-Zarnuji radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin fi kitabih Ta'limul Muta'allim ila an qala rajulun li Mansur Al-Hallaj awsini faqala hayyi nafsaka illam tushghilha shaghalatka fayanbaghi likulli ahadin an yushghila nafsahu bi'a'malil khairi hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha wa la yahtammu al-'aqilu li amri ad-dunya li'anna al-hamma wal huzna wa la yaruddu musibatan wa la yanfa' bal yadurrul qalb wal aql wal badan. Qala rajulun li Mansur Al-Hallaj. Berkata seseorang bagi Syekh Mansur Al-Hallaj, "Ausini, berikan saya nasihat atau wasiat." Ya, wejangan. Kasih wejangan untuk saya, kasih nasihat untuk saya. Faqala, berkata Syekh Mansur Al-Hallaj kepadanya, hayyi nafsaka, perbaikilah dirimu. Ya, perbaikilah dirimu, baguskanlah dirimu. Illam tushghilha, apabila kamu tidak bikin sibuk. Ya, nafs ini hawa nafsu ya. Hayyi nafsak, perbaikilah hawa nafsumu, bagusin maksudnya hawa nafsu biar ditahan. Illam tushghilha, kalau kamu tidak sibukkan dia. Wa tasta'milha fi talabil makarim, dan kau tidak menggunakannya di dalam menuntut atau mencari kemuliaan. Syaghalatka, maka dia akan menyibukkan dirimu, ya, bittiba'i muradatiha, dengan engkau mengikuti apa kemauannya. Jadi jangan ikutin hawa nafsu, sibukkan dirimu di dalam mencari kemuliaan, ya, di dalam mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu. Jangan dikasih celah, ya, untuk hawa nafsumu menyibukkan dirimu. Ntar akhirnya kamu dikuasai oleh hawa nafsumu, ya, akhirnya kamu mengikuti apa kemauannya. Kalau sudah seseorang mengikuti kemauan hawa nafsu, bahaya. Ya, nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha' wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu seperti bayi yang sedang menyusu. Kalau tidak dilepas, ya, maka dia akan terus ngikat, ya, maka dia akan terus menggoda kita. Makanya jangan diikutin hawa nafsu itu. Fayanbaghi likulli ahadin an yushghila nafsahu bi a'malil khair. Maka sepantasnya bagi setiap orang an yushghila nafsahu, hendaknya dia menyibukkan nafsunya, ya, jiwanya, bi a'malil khair, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hatta la tashtaghila nafsuhu bihawaha, sehingga dirinya atau jiwanya tidak sibuk dengan hawa nafsunya, sehingga tidak sibuk dengan hawa nafsu. Jadi cari kegiatan positif,
Ya, cari kegiatan positif, artinya kegiatan positif, ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, supaya hawa nafsu itu tidak ada kesempatan untuk menggoda kita. Supaya hawa nafsu itu tidak mempunyai celah untuk apa? Untuk menarik kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Jadi sibukkan diri. Jangan diam. Ya, sibukkan diri artinya dengan perkara-perkara yang baik. Kemudian, nah, sebab kenapa? Nah, dikatakan li'annahuma. Hawa nafsu, huma ini hawa nafsu dan perbuatan baik. Hawa nafsu dan perbuatan baik. Mata wujida ahaduhuma atau mata wajada ahaduhuma imtana al-akhar. Hawa nafsu dan perbuatan baik. Kalau ada salah satu dari keduanya, berarti yang ini nggak ada. Yang satunya lagi nggak ada. Kalau ada perbuatan baik, berarti hawa nafsu lagi minggir. Kalau ada hawa nafsu, berarti perbuatan baik lagi nggak bisa nyatu. Kalau ente sedang berbuat baik nih, sekarang ente lagi ngaji nih, ya, berarti hawa nafsu itu minggir. Ya. Tapi kalau ente ikutin hawa nafsu, perbuatan baik pasti nggak ada. Kalau orang selalu mengikuti hawa nafsu, berarti dia nggak sedang berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat baik, maka dia tidak sedang mengikuti hawa nafsu. Nah, berarti hawa nafsu minggir. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa bareng, nggak bisa berkumpul. Ya. Kemudian wala yahtamul aqilu li amrid dunya, dan janganlah seseorang yang berakal itu pusing dengan urusan dunia. Jangan pusing dengan urusan dunia. Itu. Nggak usah pusing. Duit lagi nggak ada, lagi langka umpama lagi kalau langka nggak ada. Umpama gagablek dah. Kalau gagablek kan kagak ada pisang. Ya. Nggak usah pusing. Ya bagaimana nggak usah pusing, kan belum makan. Artinya begini, jangan dipusingkan. Orang yang berakal itu tidak boleh pusing dengan perkara dunia. Kenapa sebabnya? Li'annal ham, karena pusing. Wal huzun, dan sedih. La yaruddul musibata wa la yanfa. Nggak bisa mencegah musibah dan nggak ada manfaatnya. Sekarang ente nggak punya duit umpama, ente nggak punya atau duit dikit, ente pikirin segitu, nggak dipikirin juga, ente mikir Allah musibah, nama nggak? Itu maksudnya. Atau umpama nih ada seseorang terkena musibah, mudah-mudahan kita dilindungi daripada musibah. Seseorang terkena musibah, nggak usah pusing. Kenapa? Itu tadi, nggak usah mikir sampai pusing. Karena apa? Ente pikirin segitu, nggak dipikirin segitu. Umpama ada orang motornya hilang, sekarang ente sumpek, abang tuh motor bakal balik? Enggak. Ya. Ente sumpek sama nggak sumpek, ridhoin aja. Warḍa bima qasamallahu lak, ridholah dengan apa yang sudah Allah tentukan buat kalian. Udah ridhoin aja. Nggak usah pusing pikiran sampai puyeng, sampai nangis. Alham wal huzun, sampai sedih untuk ditegur orang juga nggak nyaut. Ya. Jangan. Kenapa sebabnya? Li'annahu la yaruddu musibatan wa la yanfa. Enggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba? Ada enggak? Oh, supaya orang lihat ente kesian, ngenas begitu. Kan kagak. Enggak ada manfaatnya. Ya, tidak bisa menghilangkan musibah. Sedih dan pikiran itu tidak bisa menghilangkan musibah dan tidak ada manfaatnya, wala yanfa. Bal, akan tetapi yadurrul qalba, ya, akan tetapi membahayakan hati. Hati jadi bahaya, ya, jadi bahaya. Wal aql, ngerusak pikiran, stres.
stres gitu, merusak pikiran. Kayaknya umpama lagi jalan nih, macet parah, macet, ya kan? Udah diem aja, emang lagi wayahnya macet. Iya. Emang anak-anak suka kesel juga. Itulah hawa nafsu. Tapi kalau lagi macet kan, umpama nih lagi macet nih parah, kan kadang-kadang ada yang ngomel ya, ada ya? Jadi apa sih macet begini gitu kan ya? Padahal mah kita ngomel, kita sumpah, puyeng, macet aja udah. Abang kita ngeluh gitu, abang kita ngomel-ngomel, tuh macet jadi kagak macet. Nah, itu orang lagi bawa kendaraan macet, musibah apa enggak? Musibah. Musibah itu perkara yang kita rasakan gak enak, itu musibah namanya. Apa itu musibah? Perkara yang kita rasakan gak enak, itu musibah. Sekecil apapun dan sebesar apapun perkara itu namanya musibah. Abang ada orang macet, girang. Ada gak? Alhamdulillah macet nih. Gak ada. Bukan dia yang macet, orang-orang itu mah ya. Kalau tukang cangcingmen ya. Cangcingmen apa? Cangcingmen, kacang kuaci permen. Tahu aja. Dagang di mana emang? Jadi lain. Bal yadurrul qalb. Hati jadi rusak. Pikiran jadi larinya kemana? Wal badan. Badan jadi rusak. Orang kebanyakan pikiran, marah mulu, ngeluh mulu. Akhirnya ambek aja, gula aja naik. Coba tanya ke dokter Anda, orang yang punya riwayat umpama nih, yang punya penyakit gula, kalau pikirannya enak mah, pikirannya enak nih, stabil gulanya. Apalagi kalau di kantong duit 2 juta. Ya. Stabil. Kalau pikiran enak, legowo gitu, stabil. Tapi coba kalau lagi pikiran. Kalau orang umpama punya penyakit gula, tahu-tahu gulanya naik, lagi pikiran gitu. Banyak pikiran. Apa tuh yang dipikirin? Itulah maksudnya, jangan orang kan kalau mikirin berarti sumpah ya. Nah itu maksudnya, jangan sumpah, jangan pikiran. Anda pikirin segitu, nggak dipikirin juga. Nah, itu deh namanya. Umpama rumah kita bocor nih, sumpah itu Allah, rumah bocor nih sumpah banget. Jangan dipikirin, dijalanin. Atau kalau kita mau benerin gitu. Ya nggak usah dipikirin. Biar orang gila. Ya. Jangan lihat orang gila. Enjoy aja. Jarang, gue belum pernah lihat saya orang gila stroke. Hah? Ada gak? Padahal apa aja dimakan kan? Iya kan? Apa aja dimakan dia? Tuh kuman cap apa udah dimakan dia. Tapi nggak ada. Gitu. Pikiran. Binatang, ya, punya pikiran nggak binatang? Nggak ada. Kita lihat kucing toto stroke, atau kucing toto kuru. Kita lihat tuh kucing gemuk banget kan, toto besok kuru, ada nggak? Ada kucing kuru toto, gula. Kenapa? Nggak ada pikir. Makanya Nabi bilang apa? Rasulullah bilang apa? Rasulullah ini kedokteran tahu, semua tahu. Ya, Allah kasih ilmu, manusia yang Allah kasih ilmu paling banyak Nabi udah. Jadi ilmu apa aja tahu. Mau ilmu apalagi ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu keduniaan, ilmu semuanya. Kan dikatakan dalam bahwa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semuanya ini dari Nabi ngambilnya. Gharfan minal bahr aw rashfan minad diyami.
Gharfan minal bahr, bagaikan ngambil satu gayung dari air laut. Itu air lautnya Nabi Muhammad ilmunya. Ilmu Nabi kalau dibandingkan sama manusia lain itu bagaikan ilmu kita nih satu butir padang pasir. Nabi padang pasirnya. Makanya Nabi bilang apa di dalam hadis? Ala inna fil jasadi apa? Ala wa inna fil jasadi man yahfal arba'in an-nawawiyah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasad. Wa idza fasadat ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia fil jasadi mudghah ada segumpal daging. Apabila bagus tuh segumpal daging, bagus semua anggota badannya. Apabila rusak tuh segumpal daging, rusak semua anggota badannya. Ala wahiyal galab, itu adalah hati. Pikiran adanya di mana? Di hati. Otak cuman alat. Hati yang mikirin mah. Hati yang mikirin. Kalau kata Imam Syafi'i gitu. Kalau otak cuman tempat alat aja. Yang mikir hati. Jadi hati ini kalau mikir, ya, itu punya penyakit hati seperti hasud, temperamen, emosi. Emosi penyakit hati bukan? Penyakit hati. Emosi itu penyakit hati. Emosi, hasud sama orang, iri sama orang, takabur. Itu orang hidupnya penyakit. Jasadnya akan sakit. Na'udzubillah min hati biar baik. Ya, jangan gampang temperamen. Nabi kan kasih nasihat. Ada seorang sahabat yang minta nasihat sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, kasih nasihat saya. Kata Nabi apa? La taghdab. Faraddada miraran. Diulang lagi, dia minta lagi. Mungkin merasa kurang kali. Ya. Iya. Mungkin la taghdab nanti jangan kamu marah. Kemudian dia minta lagi, faraddada miraran, minta lagi, kasih lagi nasihat saya Rasulullah. Nabi ulang lagi, la taghdab. Jangan kamu marah. Faradda, kemudian sampai 3 kali, miraran itu berkali-kali berarti. Minta lagi dia, ausini ya Rasulullah. Faqala la taghdab, jangan marah. Ini nasihat satu dari Rasulullah SAW. Sedikit tapi mencakup, jangan marah. Itu salah satu penyakit hati. Kalau orang temperamen marah, hatinya jadi rusak. Kalau rusak, otomatis anggota badannya juga rusak. Nggak bisa diajak ibadah dengan benar, nggak bisa diajak takwa dengan benar. Jadi jangan marah sama setan lu, umpama lagi naik motor, ada yang ngatain setan lu, ya, kan kadang-kadang begitu tuh kalau di jalanan tuh. Udah biarin, sabar, ya. Sabar. Ujian, ya, ujian. Mungkin emang saya setan kali. Nanti jangan marah, ya. Lu yang setan, lu. Berantem dojol ya. Kalau dikatain sama orang, jangan. Karena apa? Kata Imam Ghazali kalau nggak salah pernah berkata dalam kitab Bidatul Hidayah, tidak ada satu perkara yang kita rasakan tidak enak, kita dizalimin sama orang umpama, kecuali perkara itu balasan atas kezaliman yang sudah kita lakukan. Mungkin juga kita dulu nih pernah ngatain orang, sehingga Allah kirimin lagi orang buat ngatain kita, jadi seri. Dah, habis lah. Habis sudah, seri. Tapi kalau kita ladenin, sautin, nah nggak seri jadinya. Ntar satu saat pasti nggak ada lagi, men. Jangan. Jadi kalau kita dizalimin sama orang, nggak usah banget. Itu kalau urusan pribadi. Kalau urusan tetangga kita, gujih banget sama kita. Tahu gujih? Usil banget sama kita. Wah boleh kita senang dionyong, wah diomongin mulu kita. Kita benar nggak pernah nyakitin. Udah biarin aja. Ya,
usah dibalas, ya, nggak usah kita omongin, nah, diemin aja udah. Orang kalau hasud, kalau iri, kalau hatinya jelek, nggak lama umurnya, nggak lama. Coba, apalagi kalau ente zalim, ente diemin, ente sabar, ente dizalimin, ente sabar, cepat banget kenanya. Kalau kita balas, udah Allah nggak balas. Kalau kita balas nih, Allah nggak balas. Udah, kita yang balas, jangan nanti balas. Tapi kalau kita nggak balas, Allah bakal balas. Balasan Allah lebih pedih. Sabar udah enak, paling enak hidup sabar. Cuma memang susah. Kata saya kadang-kadang suka apa? Begitu. Hari ingat lagi, ya Allah, kalau udah ntar nih, kalau udah marah nih, baru ya Allah, astagfirullah. Tapi kalau kita bisa tahan. Kadang-kadang ada satu apa namanya, satu waktu gitu, satu waktu kadang-kadang suka nggak tahan gitu, temperamen. Tapi kalau kita bisa tahan, semaksimal mungkin kita tahan. Kamu kalau urusan agama lain, kalau urusan agama lain. Kalau ada orang umpama na'udzubillah, ada orang hina Al-Quran depan ente pukulin aja nggak apa-apa. Pukulin, jangan sabar. Rahmatan lil alamin. Nah, ini bodoh namanya. Bodoh kan? Kalau urusan pribadi ente diganggu nggak jadi masalah. Tapi kalau urusan agama diganggu, ente nggak marah, berarti diragukan keimanan ente. Keimanan ente diragukan. Berarti ente nggak cinta sama agama ente. Nabi kalau agamanya diganggu, nggak ada yang lebih marah dari Nabi. Nggak ada. Wah, agama Allah diganggu. Nah itu, jadi kalau ada orang menghina Islam, menghina yang berkaitan dengan agama, apalagi menghina, ada orang menghina Nabi Muhammad, bunuh apa? Pukulin, nggak apa-apa. Ya. Atau kalau sekarang kan akhirnya polisi, bawa polisi, pukulin dulu, bawa polisi. Mau nggak pukulin nggak senang kayak kita kurang, nggak puas. Ya. Besok Sabtu besok reuni ya, 21 reuni ya. Hadir, kumpul ijtima sono ya. Biar rame, syiarkan ya. Biar Islam di Indonesia tambah jaya. Amin. Mudah-mudahan insyaallah biar orang kafir ngeliat, oh ini kekuatan Islam. Jangan dimainin. Kalau urusan agama nggak boleh main-main. Ya, turun. Yang bisa turun, yang apa namanya, yang punya kesempatan, nggak ada halangan, nggak ada udzur, ikut. Ya, di mana kan? Di Monas. Di Monas ikut. Ya, insya Allah kalau saya punya waktu juga saya ikut. Cuman mungkin nggak bareng berangkatnya. Aku mau berangkat. Mungkin nggak bareng kayak biasanya. Ya, insya Allah kalau saya punya waktu saya berangkat. Memang kebenaran pas hari itu acara di At-Taqwa kalau nggak salah. Pagi juga. Ujung Harapan ya. Kalau yang mau berangkat ke sono, Hasan berangkat. Ke Monas ya. Jam berapa mulainya? Jam 4 subuh. Masya Allah. Oh, subuh berjamaah di Monas. Berangkat malam Sabtu dah ya. Berangkat malam Sabtu jam 3 gitu. Kan kalau pagi rada angker emang ya. Soalnya tidurnya subuh. Makanya kalau ada orang ngundang pagi itu berarti dia nggak sayang sama Habib. Termasuk salah satu dari penyiksaan Habib. Kalau Habib saya mau ngundang kapan? Jam 7 pagi nyiksa ini Mas. Karena Habib kalau pagi on air ya, mengudara. Insya Allah kalau saya punya kesempatan saya berangkat. Sholat subuh berjamaah sampai selesai berapa? Berangkat ya, yang bisa berangkat berangkat. Insya Allah. Udah sampai situ dulu.